Nah, selama ini nakama, kita percaya bahwa karma dalam tubuh Boruto itu adalah ancaman laten nyata nih. Bom waktu yang bisa meledak kapan aja kan jika Momoshiki kembali mengambil alih. Tapi bagaimana jika semua itu sudah berubah ya? Bagaimana jika yang tertinggal dalam tubuh Boruto ini bukan lagi sosok mengerikan bernama Momoshiki, melainkan hanya jejak teknologi Otsutsuki yang kini tak punya tuan? Teori ini muncul bukanlah tanpa alasan. Sejak pertarungan tragis mengubah Sasuke menjadi pohon hingga hilangnya jejak Momoshiki dalam setiap peristiwa penting, semuanya mengarah ke satu kemungkinan besarnya, Momoshiki telah pergi. Mungkinkah seperti itu? Lebih dari sekedar menghilang ya, ia mungkin telah naik level, meninggalkan realitas ini demi melarikan diri dari kegagalan, rasa frustasi dan takdir yang tidak lagi bisa dikendalikan. Inilah titik baliknya. Jika benar karma Boruto kini hanya cangkang kosong seperti ikut itu, maka tak hanya dia bebas dari kutukan Otsutsuki loh, tapi juga menjadi simbol kebangkitan baru. Seorang anak yang dulunya hanya wadah, kini punya kendali penuh atas kekuatan yang dulu mengancam hidupnya. Teori ini bukan cuma mengubah cara kita melihat Momoshiki, tapi mengubah cara kita memahami masa depan Boruto sendiri. Nah, dengarkan sampai akhir. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video ini pula, oke? Nah, kita langsung masuk ke pembahasannya. Memang ya nakama, ada satu teori besar yang mulai terbentuk setelah insiden karma terbaru di chapter 24-nya. Teori ini bisa jadi penjelasan paling masuk akal tentang kemana perginya Momoshiki. Bayangkan kalau jiwa yang sebenarnya sudah naik ke dimensi lebih tinggi lagi, meninggalkan tubuh Boruto hanya dengan sebuah karma kosong ya, yang secara teknis tidak berbahaya. Tapi benarkah itu? Melihat kemarin aja resonansi sebenarnya sempat terjadi kan? Teori ini makin kuat karena satu hal yang mencurigakan, hilangnya Momoshiki dalam cerita. Terakhir dia muncul dalam pertarungan yang cukup tragis ya, ketika Sasuke berubah jadi pohon. Dalam adegan itulah Boruto tampaknya sempat dikuasai Momoshiki ya. Anehnya adalah dia kemudian justru melarikan diri dari pertarungan, padahal karmanya sempat aktif kan. Kenapa ia kabur? Kebingungan ini sebenarnya membuka pintu untuk berbagai interpretasi. Salah satunya, pertarungan itu bukan hanya soal Boruto dan Code sendiri, tapi tentang keputusan terakhir Momoshiki Otsutsuki. Dalam chapter awal time skip-nya, Boruto mengatakan bahwa saat mengaktifkan karma melawan Code, dia merasa seperti mati tapi tetap sadar ya. Tapi yang menarik adalah dia tidak pernah menjelaskan perasaannya saat dikuasai oleh Momoshiki. Jadi bisa jadi ini bukanlah pengambil alihan kekuatan biasa ya teman-teman. Nah, selain itu dalam pertarungan lawan Code itu, Boruto itu memang mengaktifkan karmanya, tapi Code bilang dia kabur tanpa melakukan apa-apa loh. Ini menandakan bahwa mungkin aja Momoshiki sendirilah yang memutuskan untuk mundur. Tapi kenapa? Jawabannya bisa jadi karena ancaman dari Clawgreen, makhluk gabungan dari ekor 10 yang bisa berubah jadi pohon dewa jika menelan Otsutsuki kan. Sasuke yang terkena serangan Clawgreen berubah menjadi pohon. Momoshiki tentu menyadari bahwa risiko yang sama mengintai Boruto pula. Jika Boruto sampai tertelan, maka seluruh planet bisa hancur karena ekor 10 akan menyedot semua cakra dan menciptakan bencananya. Satu-satunya jalan bagi Momoshiki untuk menjaga asetnya adalah kabur. Inilah teori utama muncul. Bisa jadi sejak pertarungan itu jiwa Momoshiki itu mulai kehilangan arah ya. Dia mungkin telah menyadari bahwa tidak ada masa depan baginya untuk mengambil alih tubuh Boruto secara permanen. Melalui kekuatannya yang bisa melihat masa depan, dia mungkin telah menyaksikan semua skenario yang terjadi dan tak ada satupun yang menunjukkan keberhasilan. Nah, ketika kita mengingat ucapan Momoshiki di chapter 72 tentang Boruto yang akan menderita sampai ingin mati dan kehilangan semangat hidupnya ya, maka dia bisa mengambil alih tubuhnya pula. Ternyata justru sebaliknya yang terjadi. Momoshiki lah yang kehilangan harapan. Dia yang tersudut, tak mampu berbuat apa-apa. Ini ngebuat kita bertanya, apakah sebenarnya ia sudah menyerah? Boruto di sisi lain ini ya justru tumbuh jadi individu yang jelas-jelas menentang takdir. Dia memilih jalan dirinya sendiri bahkan setelah kehilangan segalanya. Dia tetap tak membiarkan tubuhnya dikuasai oleh Momoshiki pula ya. Keteguhan inilah yang ngebuat sang Otsutsuki lama harus terkikis dari tubuhnya pula. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau Momoshiki sudah menghilang, kenapa karma Boruto masih aktif pula?
Jawabannya mungkin terletak pada resonansi karma itu, seperti sistem Bluetooth yang terkoneksi saat dalam frekuensi yang sama. Karma bisa aktif secara otomatis jika kondisi terpenuhi ya. Ia tidak lagi butuh kehadiran Momoshiki. Ini terlihat dari fakta bahwa karma Boruto ini bisa beresonansi dengan Kawaki meski Momoshiki tak menunjukkan tanda-tanda eksistensinya. Selain itu, Boruto sendiri sudah menjadi separuh Otsutsuki ya. Artinya struktur tubuhnya sudah cukup untuk menopang kekuatan karma. Bahkan jika jiwanya sudah tidak lagi diinvasi. Inilah yang menjadikan karma Boruto semacam alat tempur independen, sebuah teknologi canggih tanpa parasit pengendali itu. Menarik sih. Kalau benar demikian ya nakama, Momoshiki bisa aja telah naik tingkat seperti Shibai Otsutsuki. Shibai ini diketahui telah mentransfer kesadarannya ke dimensi lebih tinggi dan meninggalkan tubuh fisiknya. Mungkinkah Momoshiki melakukan hal yang sama pula? Ia tak butuh jadi dewa untuk itu semuanya. Mungkin baginya tinggal di tubuh Boruto adalah siksaan tanpa akhir. Satu-satunya jalan keluar adalah melepaskan segalanya. Namun apakah ini akhir dari Momoshiki? Ya belum tentu ya nakama. Bisa jadi dia itu masih menyusun rencana dari tempat lain, atau dia sudah mengubah tujuannya. Bukan lagi ingin hidup kembali, melainkan ingin melindungi klannya dari ancaman Kawaki. Karena jika Kawaki benar-benar mencapai level kekuatan seperti Ishiki, maka bisa aja kan menghancurkan klan Otsutsuki. Demi mencegah kehancuran klannya, mungkin Momoshiki memilih untuk memberikan kontrol penuh kepada Boruto atas karma. Sebuah keputusan yang memungkinkan Boruto memakai kekuatan Otsutsuki sepenuhnya kan, tanpa resiko pengambil alihan. Mungkin di masa depan ini menjadi alasan kenapa Boruto bisa dengan bebas menggunakan karma, sementara Kawaki tidak lagi berniat untuk ngebunuhnya. Teori pamungkasnya bahkan lebih dalam lagi. Apakah mungkin Momoshiki telah terhapus dari realita karena hukum kuantum itu? Dalam fisika kuantum ya teman-teman, ada hukum bernama non-cloning theorem. Hukum yang menyatakan bahwa tidak mungkin dua kesadaran eksis dalam satu keadaan kuantum yang sama pula. Jika Boruto dan Momoshiki menyatu total, maka secara alami salah satunya itu harus lenyap. Nah, melihat kondisi sekarang ini, Momoshiki tidak pernah muncul lagi. Boruto tumbuh dengan kesadaran penuh kan, berarti bebas dari gangguan. Mungkin adalah bukti bahwa teori kuantum erasure itu benar-benar terjadi ya. Kesadaran Momoshiki benar-benar telah hilang dari semesta sekarang ini. Terakhir ya, muncul satu pertanyaan menarik, apakah Boruto masih bisa menggunakan teknik Otsutsuki seperti lava golem itu, konstruksi elemen lainnya, phoenix api dan lain sebagainya? Ya bisa jadi jawabannya ada dalam teori tentang sumber cakra baru, yaitu energi rotasi buminya. Tapi itu cerita untuk kesempatan berikutnya. Namun yang jelas sekarang ini dengan apa yang terjadi di chapter 24-nya, memang kemungkinan kembalinya Momoshiki itu masih ada. Tetapi melihat data sejarah kemarin-kemarin itu, sampai hari ini pun Momoshiki juga belum keluar sama sekali, dan itulah menjadi penggambaran terserunya nakama. Jadi kalau mau disimpulkan ya, jika teori ini benar, kepergian Momoshiki bukanlah sebuah kekalahan, melainkan transformasi besar dalam arah kilas balik cerita Boruto-nya kan. Keputusan Momo untuk mundur baik karena ketidakmampuan mengendalikan tubuh Boruto maupun karena ingin melindungi klannya dari ancaman Kawaki, membuka ruang bagi Boruto untuk berkembang tanpa bayangan ancaman internal pula kan. Nah, karma yang dulu merupakan simbol kehancuran kini berubah menjadi alat kekuatan netralnya. Boruto ini tidak lagi hidup dalam ketakutan akan diambil alih, melainkan justru memanfaatkan teknologi Otsutsuki sebagai bagian dari dirinya yang baru pula. Hal ini mengubah posisi Boruto dalam narasi secara drastis ya. Ia bukan lagi wadah atau korban takdir, tapi menjadi pion utama dalam pertarungan antar dimensi lebih besar lagi. Momoshiki entah telah dihapus oleh hukum kuantum atau memilih mundur ke dimensi lebih tinggi ya nakama, kini hanya menjadi bagian masa lalu yang memicu kebangkitan sang protagonis. Dengan hilangnya pengaruh Otsutsuki dalam dirinya itu, Boruto ini benar-benar menjadi simbol dari generasi baru kan. Seorang shinobi yang tak terikat oleh takdir tapi justru ngebentuknya sendiri. Ya segalanya kian menarik aja. Jadi itulah tadi ya bagaimana pembahasan kita tentang informasi Boruto 2 Blue Vortex, prediksi teori kedepannya. Ingat ini hanya teori loh. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir nakama. Jika yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.